Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kamaldin Bahtiar, mahasiswa Universitas Cendekia Abhidharma, Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dan ingkar sunnah. Yang pertama ada kedudukan sunnah. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah menetapkan bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam, Sunnah menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dikemukakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena fungsi Sunnah terhadap Al-Quran sebagai penjelas. Yang kedua, mayoritas Sunnah relatif kebenarannya. Selanjutnya ada dalil-dalil kehujahan hadis. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada dalil Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujjah. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, perintah beriman kepada Rasul beserta dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya dalil hadis. Hadis yang dijadikan kehujahan sunnah juga banyak sekali. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassakum bihima, kitabillahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan tersesat selamanya apabila hidupnya berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada ijma para ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa sunnah sebagai salah satu hujjah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Seperti Asyuti berpendapat bahwa yang mengingkari kehujahan hadis Nabi, baik perkataan dan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu ushil adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nasrani, atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang-orang kafir. Jika dapat disimpulkan, para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah semua umat Islam menerima dan mengikutinya secara berkelompok mayoritas orang. Selanjutnya ada ingkar sunnah. Ingkar sunnah secara etimologi dapat diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan, dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahli bid'ah dan menuruti hawa nafsunya. Mereka ahli bid'ah yang mengikuti kemauan hawa nafsu, bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Mereka itu kaum Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain.
karena mereka itu umumnya menolak sunnah. Gelar itu diberikan kepada mereka yang menempati sekte-sekte tersebut, karena mereka beristinbat, membela dan mempertahankan untuk hawa nafsu. Selanjutnya, sejarah ingkar sunnah. Pertama, ingkar sunnah pada masa periode klasik. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pertanyaan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ingkar sunnah pada masa periode modern. Rasid Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong mengingkar sunnah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Tidak percaya kepada semua hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya eling saja atau ingat saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seseorang yang tidak melihat bulan, maka dialah yang tidak berpuasa. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seseorang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Selanjutnya ada alasan pengingkar sunnah. Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi Al-Quran tidak perlu keterangan dari sunnah. Jika Al-Quran perlu diterangkan, berarti Al-Quran tidak sempurna. Sedangkan kesempurnaan Al-Quran telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Adapun penulisan sunnah dilarang. Dan seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam, pasti Nabi tidak melarangnya. Memang penulisan sunnah pada masa Nabi dilarang untuk umum, tetapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan, atau dalam istilah lain catatan hadis untuk umum dilarang, tetapi catatan untuk pribadi banyak sekali yang diizinkan oleh Nabi. Adapun alasan-alasan mengapa hadis tidak boleh ditulis pada zaman Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena penulisan hadis dikhawatirkan tercampur dengan penulisan Al-Quran. Yang kedua, umat Islam pada awal perkembangan Islam masih bersifat ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis, kecuali beberapa orang sahabat saja, dan itu pun diperuntukkan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi yang sangat masih primitif. Al-Quran saja masih ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, batu-batuan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sekalipun orang-orang Arab mayoritas ummi, namun hafalan mereka kuat-kuat, sehingga Nabi cukup mengandalkan hafalan mereka dalam mengingat hadis. Yang kelima, Al-Quran itu bersifat qot'i, pasti absolut kebenarannya. Sedangkan sunnah bersifat jonni, bersifat relatif kebenarannya. Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai pokok hukum baru. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.